Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini, mari kita puji Tuhan dan mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai sapaan kita pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini, di mana Tuhan telah menyertai kami sepanjang malam ini Bapa. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami pada hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami untuk tetap berjalan bersama-Mu. Biarlah firman-Mu ini memberikan kekuatan bagi kami. Berkati kami semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus, ini doa, ini harapan kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 11 ayat 30. Begini firman Tuhan, kami bacakan. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang kita rasakan pada pagi hari ini? Ada sukacita atau kita merasa kurang bersemangat pada hari ini? Satu hal yang utama, apapun yang kita rasakan sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah hilang sukacita di dalam hati kita. Karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang memberikan semangat, harapan bagi kita. Terlebih kalau kita belajar dari firman Tuhan dari Rasul Paulus, Filipi 4 ayat 4-5 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bersukacita yang dimaksudkan Paulus bukan berarti bersukacita bersyukur kita punya pergumulan hidup. Dan bersukacita bukan mengajak kita untuk mencari atau menciptakan masalah dalam kehidupan kita. Tapi bersukacita karena ada Tuhan lebih kuat dari masalah kita. Sehingga apapun yang kita alami, kita tidak gentar dan khawatir. Sebab tangan Tuhan akan menjaga dan menolong kita, memberikan kita kekuatan dan semangat untuk tetap melakukan kegiatan kita bersama Tuhan. Karena kita tahu bagaimana Rasul Paulus sebagai seorang rasul ada begitu banyak penderitaan-penderitaan yang dia rasakan. Baik penyiksaan fisik, bahkan fitnah yang meragukan kerasulannya. Namun situasi dan kondisi yang ia alami bukan menjadi alasan dan tidak lagi bersaksi dan melayani Tuhan. Sehingga firman Tuhan tadi, bersukacitalah
yang dikatakan Paulus adalah menguatkan dirinya dan juga menguatkan kita. Menguatkan setiap orang-orang Kristen. Oleh karena bila kita lihat di dalam surat-surat Rasul Paulus, makanya sebagian besar ditulis pada saat dia ada dalam penjara. Kita tahu bahwa penjara bukan tempat yang baik, bukan tempat yang nyaman. Sebab kita satu pun tidak ingin hidup di dalam penjara. Tapi di penjara, Paulus mampu dan bisa tetap melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika ada pergumulan hidup kita masih tetap bisa melayani Tuhan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan yang diambil tadi dari 2 Korintus 11 ayat 30. Paulus tidak membanggakan apa yang telah dia alami dan tidak berharap itu juga yang dirasakan oleh orang Kristen. Penderitaan-penderitaan, penganiayaan, fitnah dan sebagainya. Namun, bila orang Kristen diperhadapkan dalam pergumulan hidup, agar tetap bertahan dan percaya kepada Yesus, dan tetap menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Sebab dengan demikianlah Paulus menyaksikan agar kita juga merasakan bagaimana jamahan Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa benar Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi keadaan apapun yang kita alami. Untuk itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Paulus berani mengatakan, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Artinya, dia mau serahkan semua hidupnya dalam pimpinan dan jamahan Tuhan. Dan dia mau merasakan bahwa Tuhan yang tetap menyertai, memberikan kekuatan, harapan bagi dia dalam kehidupannya bersama Yesus. Kita tidak akan gentar, sebab apapun tantangan kita, kita percaya bahwa Yesus lebih kuat dari tantangan kita. Tetap semangat untuk melakukan aktivitas kita pada hari ini. Apapun tantangan, apapun persoalan kita, mari kita tetap serahkan kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini, di mana Rasul Paulus menyaksikan bahwa sebagai rasul ada begitu banyak kelemahan dan ada begitu banyak penderitaan fisik yang ia alami. Namun di dalam penderitaan fisik dan juga keraguan akan kerasulannya, dia tetap berserah kepada Tuhan yang memboleh berserah kepada Tuhan dan pimpinan Tuhan, sehingga dia boleh merasakan bagaimana Tuhan tetap menyertai dia dalam situasi apapun. Tuhan tetap menolong dan memberikan kekuatan, memberikan pengharapan untuk tetap berjalan bagi Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sadar sebagai manusia kami juga diperhadapkan dalam sebuah tantangan dan pergumulan hidup. Oleh karena firman-Mu juga berkata bahwa kami ditempatkan
seperti domba di tengah-tengah serigala yang siap kapanpun untuk menyerang kami. Tantangan-tantangan hidup kami adalah bahagian dari kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa kepadamu, biarlah Tuhan tetap menjamah dan menjaga kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Demikian juga Bapa, kami berdoa secara khusus buat Klasis Jakarta Kalimantan. Biarlah Tuhan yang memberkati semua serayaan Tuhan, pandita, pertua, diaken, begitu juga dengan pengurus-pengurus GBKP Jakarta Kalimantan. Bapa, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga di dalam kehidupan anak-anak Tuhan tetap berjalan bersamamu. Khususnya Bapa, kami berdoa buat GBKP Runggun, Palangkaraya, dan Perminggun P3. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada di Runggun, Pangkal Palangkaraya. Tuhan memberkati hamba-Mu, pendeta, pertua, diaken, dan juga jemaat Tuhan. Tuhan menyertai dan menguatkan bila mereka menghadapi tantangan hidup untuk tetap berserah dan percaya kepada Yesus. Berkati mereka Bapa. Berkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan hamba-hamba-Mu, pendeta, pertua, diaken, begitu juga dengan jemaat, untuk boleh tetap menyaksikan Kristus di dalam kehidupan mereka. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.